Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kader Pangan Aman, Desa Posono terdiri dari kader, keluarga, kader sekolah, dan kader masyarakat. Pada hari ini, lebih tepatnya, pada malam Jumat kami melakukan sosialisasi Desa Pangan Aman yang dilaksanakan di 3 tempat yang berbeda, yakni di Dusun Posono, Ogapita, dan Sangkapa. Sebelum kita lihat kegiatan ini, mari kita tampilkan kegiatan Monitor IND bagi valuasi. Sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebutkan bahwa pembangunan keamanan pangan dimulai dari individu, keluarga hingga masyarakat. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang ada di desa, antaranya melalui pembentukan kader desa untuk menjadi agen keamanan pangan di Desa Posono. Tujuan gerakan keamanan pangan Desa Posono adalah: yang pertama, meningkatkan kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan. Yang kedua, mendorong kemandirian masyarakat desa melakukan pengawasan keamanan pangan. Yang ketiga, menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat keseorangan. Dan yang terakhir, yang keempat, memperkuat ekonomi desa melalui program keamanan pangan desa. Dalam keamanan pangan, kita perlu mengenali 3 bahaya dalam pangan aman. Yang pertama, bahaya biologi. Nah, dalam bahaya biologi ini bahaya yang sering terdapat dalam bahan pangan itu berupa bakteri, parasit, dan virus. Karena bahaya virus ini bisa mengakibatkan kematian. Cara pencegahan bahaya biologi diantaranya: belilah pangan di tempat yang bersih tentunya. Yang kedua, belilah dari penjual yang sehat. Pastikan bahwa kemasan bahan pangan tidak dalam keadaan rusak, dan jika makanan sudah tidak baik atau dalam keadaan sudah busuk atau basi, jangan ragu untuk dibuang, karena hal ini akan menyebabkan berbagai macam bahaya atau penyakit pada tubuh kita. Bahaya yang kedua yaitu bahaya kimia, berasal dari bahan kimia yang tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pangan. Contohnya racun alami yang ada di jamur dan singkong. Selain itu, ada bahan tambahan pangan melebihi batas penggunaannya, misalnya boraks, formalin, methyl yellow, atau bahan pewarna makanan. Bahaya yang ketiga yaitu bahaya fisika. Bahaya ini juga tidak boleh ada dalam pangan aman. Contohnya seperti potongan kuku, batu atau kerikil, helaian rambut, dan pecahan kaca atau gelas. Nah, dalam pengolahan pangan yang aman, kita perlu mengetahui 5 kunci. Nah, yang pertama, menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan sebelum pengolahan makanan. Kemudian mencuci dan sanitasi seluruh peralatan yang akan digunakan dalam pengolahan pangan. Yang kedua, pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Nah, dalam hal ini gunakan peralatan yang terpisah seperti pisau dan talenan untuk pengolahan pangan mentah. Dan yang kedua, pisahkan pangan mentah dan pangan matang untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayahanda Kepala Desa Posono, yang saya sapa nama beliau Robin Bunta, yang saya hormati Kepala Dusun Posono, yang saya hormati ibu-ibu pengajian yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktunya. Saya hanya membutuhkan kurang lebih 10 menit ke depan untuk
mensosialisasikan tentang pangan aman. Jadi kami di sini sebagai perpanjangan tangan dari Badan BPOM Provinsi Gorontalo. Sebelum masuk di penjelasan Lagi mau naga suara. Sebelum saya lanjut ke materi tentang pangan aman itu apa, sebelumnya saya jelaskan dulu pangan aman itu di mana kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan atau bahan yang kita konsumsi itu untuk terhindar dari 3 cemaran, yaitu cemaran fisika, biologis, dan kimia. Nah, jadi cemaran fisika itu sendiri contohnya kayak ada ini ya, bakteri yang ini di makanan. Kemudian yang kedua ada serpihan pecahan beling ya. Kemudian kalau untuk yang kimia itu biasanya ada formalin, ada pewarna makanan yang biasa mereka gunakan di ini ya. Kemudian kalau di selain itu ada juga kalau di biologis itu biasanya di ini ya, kuman. Kayak misalkan tangan kita ya tidak dicuci. Secara singkat yang saya sampaikan tentang pangan aman. Buat ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan saya beri waktu untuk 3 pertanyaan. Silakan ibu-ibu. Terima kasih atas kesempatan. Baiklah, saya akan tanyakan itu menghirup habon sekali tidak menghirup akan gila karena otak hidupnya semua. Jadi ibu-ibu usahakan desa Posono, karena desa Posono adalah log stunting. Ada banyak sekali teman-teman di desa Posono angka log stunting ini yang terutama log stunting, apalagi ibu-ibu hamil yang beresiko bisa Posono. Pokoknya itu dia masa pantauan itu alhamdulillah. Jadi untuk membuka ibu apa yang tidak boleh, yang tidak boleh. Jadi kalau seandainya menggunakan pisau yang dikasih buang sodanya yang dikasih buang itu kan mengandung formalin ya. Kami juga dari kelompok KWT, kelompok perempuan ceria, kelompok tani perempuan, di mana ada seorang guru
Terima kasih sudah menyaksikan gerakan keamanan pangan Desa Posono. Semoga bermanfaat. Salam sehat.